Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan pertemuan kuliah studi integrasi Islam dan Sains. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu saya sudah bahas tentang bagaimana kita meningkatkan dan melejitkan potensi diri. Jadi seharusnya kesadaran akan hubungan kita dengan Allah itulah yang kita bangun. Nah, kemarin saya menjelaskan tentang pola melejitkan potensi diri. Buku yang sudah dibeli mudah-mudahan sudah diterima ya, bagi yang belum segera ya. Jadi paradigma Islamisasi dan antroposentrisme ini seakan-akan tampak bertentangan ya. Jadi ada beberapa ilmuwan tertentu menganggap bahwa ilmu pengetahuan sendiri kemudian agama sendiri. Padahal sebenarnya tidak ada antagonisme itu karena keduanya berada dalam posisi yang masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Karena sebenarnya pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu semuanya itu berasal dari Tuhan kan gitu. Berasal dari Tuhan pencipta alam. Baik yang berupa wahyu, kemudian alam semesta beserta hukum yang ada di dalamnya, kemudian manusia dengan perilakunya di dalam kehidupan dia, kemudian pemikirannya, pemahamannya, serta seluruh ciptaan dan anugerah Allah yang diturunkan ke bumi, itu sebenarnya dalam rangka untuk apa? Menghormati manusia yang ada di dalamnya. Jadi hakikatnya sebenarnya pencipta ilmu itu adalah Tuhan yang menemukan ilmu pengetahuan. Pencipta ilmu pengetahuan adalah Tuhan dan yang menemukan ilmu pengetahuan itu adalah manusia. Jadi ilmu itu sudah diciptakan oleh Tuhan, kemudian bagaimana manusia menemukannya, mengenalinya. Nah, sekarang pola inilah yang harus kita bangun lagi. Nah, kita harus bisa membedakan antara yang disebut dengan knowledge ya atau science dengan science. Jadi kita harus mengetahui perbedaan dan persamaan antara pengetahuan ya yang nanti kita sebut dengan knowledge dan science yang nanti kita sebut dengan ilmu pengetahuan. Itu berarti segala hal yang kita ketahui. Jadi kalau pengetahuan itu berarti segala hal yang kita ketahui tentang sesuatu objek. Jadi ia mencakup semua cabang pengetahuan yang kita miliki. Dan pengetahuan itu dapat diperoleh melalui proses berpikir, melalui proses merasa, kemudian melalui proses mengindra, bisa juga melalui intuisi, atau kemudian wahyu dari Tuhan. Jadi kalau berarti pengetahuan itu adalah segala hal yang kita ketahui tentang satu objek. Nah, sekarang apa sains itu? Nah, pengetahuan itu berarti nanti ada 3 jenis pengetahuan. Ada yang bersifat etis, ada yang bersifat estetis, dan ada yang logis. Pengetahuan etis itu biasanya membicarakan yang baik dan buruk. Pengetahuan estetis itu membicarakan yang indah dan jelek. Kemudian pengetahuan logis itu membicarakan yang benar atau salah. Maka dalam kerangka ini, menurut Junjun S. Suryan Sumantri, berarti ilmu pengetahuan, sains itu termasuk pada pengetahuan yang logis. Jadi sains atau ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari pengetahuan. Dan dia adalah pengetahuan termasuk pada pengetahuan yang logis. Nah, kemudian ilmu pengetahuan itu didefinisikan sebagai pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam. Agar gejala alamiah tersebut tidak lagi merupakan misteri. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan adalah salah satu cabang dari knowledge tadi. Jadi nanti kita sebut sains. Sains itu adalah salah satu cabang dari pengetahuan yang memiliki sifat apa? Sistematis, terorganisasi, kemudian dapat diuji kembali, dapat diperoleh melalui pikiran, perasaan, indera, intuisi, dan wahyu. Nah, sekarang kita bicara tentang integrasi keilmuan. Kalau kita melihat pengertian integrasi, secara harfiah pengertian ilmu, ya, kalau integrasi itu kan memadukan, ya, menyatukan. Sedangkan pengertian ilmu yang sudah kita sebutkan tadi itu, maka kalau kita bicara tentang integrasi ilmu,
berarti kita cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat apa? Menyatukan. Nah, mata kuliah kita adalah integrasi ilmu dan sains. Berarti bagaimana mengintegrasi Islam dan sains? Bagaimana mengintegrasikan ilmu dan agama tadi itu? Jadi cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, ya, yang bersifat menyatukan. Nah, dalam diskusi-diskusi kita, para ilmuwan kita di UIN, ya, di Pendidikan Tinggi Islam Negeri, kita membuat ada 3 paradigma pendekatan integrasi ilmu, itu ada 3 paradigma yang dikembangkan di Indonesia atau di negeri-negeri kaum muslimin. Yang pertama adalah paradigma integrasi ilmu integratif. Apa yang dimaksud dengan paradigma integrasi ilmu integratif itu adalah cara pandang ilmu yang menyatukan, dianggap semua pengetahuan itu dalam satu kotak. Ya, dalam satu kotak tertentu yang mengasumsikan bahwa sumber pengetahuan itu adalah satu sumber tunggal, yaitu dari Tuhan. Adapun sumber-sumber lain itu seperti indera, pikiran, intuisi, itu dipandang sebagai sumber penunjang sumber inti. Inilah yang kemudian disebut pendekatan paradigma integrasi ilmu integratif. Jadi paradigma integrasi ilmu integratif, di mana semua ilmu itu dianggap satu kotak. Asalnya dari satu kotak, sumbernya satu, yaitu dari Tuhan. Sumber-sumber yang lainnya, apakah itu indera, pikiran, intuisi, itu adalah sumber penunjang dari sumber inti itu. Jadi ada 3 paradigma pendekatan integrasi Islam dan sains itu. Yang pertama adalah paradigma integrasi ilmu integratif. Saya ulangi, paradigma integrasi ilmu integratif itu dianggap semua pengetahuan itu dalam satu kotak yang sumber asalnya berasal dari Tuhan, sedangkan sumber-sumber lain itu adalah sumber penunjang sumber inti. Nah, nanti kita lihat pendekatan ini apakah sudah terjadi di negeri kita ini, di dunia Islam. Nah, sekarang ini telah terjadi kemunduran bagi umat Islam. Karena umat Islam memisahkan tadi itu antara ilmu umum dan ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah paradigma integrasi ilmu integralistik. Jadi yang kedua adalah integralistik. Jadi yang pertama tadi paradigma integrasi ilmu integratif. Dianggap semua pengetahuan itu satu kotak, berasal dari Tuhan, yang kemudian yang lainnya adalah sumber penunjang inti. Tapi kalau paradigma kedua adalah paradigma integrasi ilmu integralistik. Ada kata kunci di situ integralistik. Apa itu? Memandang Tuhan memang sebagai sumber segala ilmu, tetapi tidak melebur sumber-sumber lain. Jadi tadi kalau yang tadi itu dilebur jadi satu kotak, ini integralistik itu memandang Tuhan memang sebagai sumber segala ilmu dengan tidak melebur sumber-sumber lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa sumber ilmu yang lainnya itu adalah bagian dari sumber ilmu dari Tuhan. Kalau yang pertama integratif itu dianggap semua pengetahuan itu dilebur dalam satu kotak tadi itu, di mana sumber utamanya adalah semuanya berasal dari Tuhan, kemudian ada sumber-sumber penunjang tadi, antara pemikiran, intuisi, dan sebagainya. Tapi kalau pendekatan integrasi ilmu integralistik, itu memang memandang Tuhan sebagai sumber segala ilmu, tetapi tidak melebur, ya, tidak melebur sumber-sumber lain tadi itu. Ya, jadi tetapi sumber-sumber ilmu lainnya itu adalah sebagai bagian dari sumber ilmu dari Tuhan. Jadi perbedaan antara integratif dan integralistik paradigmanya itu, kalau integratif itu dianggap semua ilmu dilebur jadi satu kotak. Sedangkan yang integralistik, dia mengakui bahwa sumber ilmu dari Tuhan, tapi tidak dilebur. Masing-masing punya keberadaannya tadi itu, sumber-sumber ilmu yang lainnya adalah bagian dari sumber ilmu Tuhan, tapi tidak kemudian dilebur jadi satu kotak. Ini pendekatan paradigma yang kedua kalau dalam dunia pengetahuan, dalam dunia pendidikan tinggi ilmu Islam. Nah, yang ketiga adalah paradigma integrasi ilmu dialogis. Jadi ada 3. Yang pertama adalah integratif, integralistik, dan dialogis. Kalau dialogis ini adalah cara pandang terhadap ilmu yang terbuka. Jadi dia menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu tadi, ada ilmu umum, ilmu agama,
tetapi secara proporsional dengan tidak meninggalkan sifat kritis. Ya, terbuka itu artinya satu ilmu, sekumpulan ilmu itu dapat bersumber dari agama, dapat juga dari ilmu-ilmu sekuler yang kemudian diasumsikan dapat bertemu, kemudian saling mengisi secara konstruktif. Jadi tidak dilebur, tidak kemudian jadi bagian, tapi masing-masing punya apa? Punya kekhasan sekumpulan ilmu tadi itu ada ilmu agama, ilmu sekuler, tapi kemudian diasumsikan dapat bertemu dan saling mengisi secara konstruktif. Jadi inilah yang berkembang 3 paradigma ketika, orang mengintegrasikan Islam dan sains tadi itu. Antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan, itu menggunakan 3 paradigma yang berlaku di dunia ketiga, di negeri-negeri kaum muslimin. Yang pertama adalah integratif, yang tadi dianggap semua sumber ilmu itu di satu kotak yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua adalah integralistik, di mana memang sumber ilmu dari Tuhan tetapi tidak dilebur. Tapi sumber-sumber ilmu yang lainnya adalah bagian dari sumber ilmu yang berasal dari Tuhan. Sedangkan yang ketiga adalah dialogis. Jadi integrasi ilmu dialogis. Jadi masih keberadaan ilmu tadi masih terbuka, jenis-jenis ilmu yang ada tapi secara proporsional yang bersifat apa? Kritis tadi itu. Kemudian ada yang mencoba mengasumsikan bertemu, saling mengisi secara konstruktif. Inilah pendekatan yang masih berlaku di dalam dunia ketiga. Makanya kenapa saya minta untuk kemudian mencari, mengeksplorasi, membedah berbagai makalah yang sudah saya sampaikan, berbagai topik sehingga kemudian Anda bisa mengenali, oh ini masih paradigma ini, oh ini masih menggunakan, oh ini masih dialogis, oh ini sudah integratif, oh ini sudah integralistik. Nah, dan inilah kemudian bisa kita kembangkan nanti di penelitian-penelitian adik-adik. Jadi ketika penelitian adik-adik misalnya tentang integrasi ilmu dan sains, jadi misalnya adik-adik meneliti tentang sekolah Arisalah. Oh, di mana Arisalah itu kok kemudian nilai IPA-nya juga bagus, kemudian dia hafal jurumiyah. Nah, bagaimana proses integrasi ilmu dan sainsnya di sana? Apakah ada terjadi integrasi ilmu dan sains ketika dia menjelaskan matematika, sekaligus dia juga menjelaskan tokoh matematika Islam itu siapa. Kemudian ada pijakan dalil, jadi ada ayat-ayat kauniyahnya dan ada ayat-ayat kauliyahnya. Apakah sudah terjadi sekarang di sekolah-sekolah Islam di pendidikan di Indonesia ini? Atau masih terpisah tadi sekuler tadi, agama-agama umum-umum. Padahal sebenarnya integrasi Islam dan sains itu sudah telah dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam yang terdahulu. Sehingga kemudian kita pernah meraih abad peradaban Islam yang agung itu. Nah, ini beberapa kontroversi pandangan antara religius dengan sains sekuler. Jadi misalnya kalau pandangan tentang ruh itu ya, kaum religius itu ruh itu bersifat fundamental dan materi itu hanya bersifat derivatif dari ruh itu. Tetapi sains modern menganggap bahwa pembahasan ruh itu hanya sebagai pelengkap saja dan tidak memiliki arti. Nah, misalnya tentang pandangan tentang manusia, kaum religius juga menganggap manusia itu tergantung pada Tuhan sebagai zat yang memiliki kelebihan. Tetapi kalau sains modern sekuler menganggap manusia memiliki kelebihan dan Tuhan tergantung pada manusia. Jadi ini menjadi perbedaan yang luar biasa. Padahal di dalam Islam ketika dia berangkat dari kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, kemudian dia semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, kemudian semangat juga mempelajari sains, dan sains itu dalam rangka untuk apa? Memperkuat keimanan dia, karena semakin sains itu ditemukan, ternyata semakin menjelaskan kebenaran Al-Quran maupun As-Sunnah, semakin menjelaskan kebenaran ayat-ayat kauliyah. Jadi ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, ternyata itu semakin menegaskan kebenaran ayat kauniyah, sehingga kemudian harusnya bagi seorang muslim ketika belajar dalam sains modern, itu adalah semakin memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipisahkan kayak gini nanti terjadi kayak gini nih. Misalnya tentang kehidupan akhirat, mereka meyakini sebuah kehidupan akhir yang bahagia, kematian merupakan bukti bagi kebahagiaan abadi. Tetapi sains modern sekuler menolak kehidupan akhir yang bahagia, kematian merupakan titik akhir yang keji bagi individu. Nah, kemudian makna kehidupan pun berbeda juga ketika kaum religius mengatakan karena memancar dari Sang Pencipta, semesta penuh dengan makna bagi kehidupan. Sementara sains modern, sekuler tadi, semesta yang tidak bermakna dan makna akhir kehidupan adalah ketiadaan. Sehingga nilai kebahagiaan pun juga berbeda.
kaum religius mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah merasa kerasan dalam kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai religi, sementara pandangan tentang sains modern sekuler itu tentang dunia semata-mata. Jadi kesadaran yang bersifat subjektif sekali. Nah, maka disinilah kemudian teman-teman sekalian, kalau kita mau belajar dari ilmuwan Muslim pada masa kejayaan Islam, kita akan melihat bahwa seorang Yakub Al-Kindi misalnya, atau Abu Bakar Ar-Razi, itu adalah dokter. Dia seorang dokter terkenal, tetapi mereka juga ahli filsafat. Mereka juga ahli astronomi. Mereka juga menguasai misukologi. Mereka juga memiliki pemahaman Islam yang luar biasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tadi ada segitiga yang saya sampaikan gagasan tadi itu, ketika umat Islam mempelajari sesuatu itu memang berasal dari kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, yang kemudian dia ingin menjadikan orang memiliki perbedaan Islam, kemudian dia semangat belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dasar agama tadi itu. Kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu fardu kifayah tadi. Dia bisa mengembangkan, meneruskan tafsir, hadis, dia juga bisa belajar sains dan teknologi. Sehingga kemudian kenapa para ulama dulu, ya, para ilmuwan Muslim pada masa kejayaan Islam itu kita akan mendapati tadi contoh yang saya sampaikan, seorang Al-Kindi, seorang Ar-Razi, dia dokter terkenal, ya, tapi juga ahli filsafat, ahli agama, astronomi, psikologi dan sebagainya. Seorang Ibnu Sina, seorang filosof juga, seorang dokter, ahli hukum dan penyair, dia juga hafal Quran, dia juga paham agama. Kemudian Al-Farabi juga dikenal sebagai seorang filosof, dia juga ahli musik, tapi juga memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Jadi sains dan teknologi juga dia kuasai. Ilmu-ilmu dasar agama itu sudah menjadi pondasi dia. Kemudian Al-Biruni, itu seorang astronom terkenal, juga menguasai ilmu filsafat, dia juga menguasai matematika, geografi. Kemudian Ibnu An-Nafis itu wafat tahun 687 Hijriah, itu terkenal juga sebagai seorang dokter yang memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar iman, kemudian tentang hadis, dan As-Samakhsyar, ya, seorang ulama tafsir terkenal, ternyata dia juga memiliki pengetahuan tentang geografi, linguistik, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa pada masa kejayaan Islam itu memang terjadi integrasi ilmu dan sains itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ada tiga segitiga yang saya katakan tadi itu. Yang pertama tadi apa? Dibangun kesadaran dia apa hubungannya dengan Allah, ya, kesadaran hubungan dia dengan Allah, jadi pondasi akidahnya, pondasi bagaimana membangun muslim-muslim yang memiliki kepribadian, kemudian disitulah terdorong untuk semangat belajar ilmu-ilmu dasar Islam tadi itu. Jadi tidak dipisahkan antara ilmu umum, kemudian baru terjadi spesialis tadi itu, dia belajar tentang ilmu agama yang lebih dalam lagi, atau dia mempelajari ilmu-ilmu sains tadi, yang semuanya sebenarnya dalam kerangka untuk apa? Dalam kerangka untuk semakin membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah. Jadi kalau kalau saya gambarkan tadi itu, inilah integrasi sains dan teknologi dengan Islam. Jadi harusnya pola pendidikan kita yang sekarang dibangun itu adalah satu, membangun kesadaran tadi, hubungan dia dengan Allah, untuk membentuk pribadi-pribadi Islam, kepribadian-kepribadian Islam yang kemudian pondasinya kuat, kemudian dia semangat juga belajar ilmu-ilmu Islam, dan dia juga dalam kecenderungannya, keahliannya, spesifikasinya nanti beda-beda. Dia bisa menguasai sains dan teknologi, ada yang ahli fisika, ahli kimia, kedokteran dan sebagainya. Tetapi pondasinya sudah terjadi, kepribadian Islamnya terbentuk, dia sudah menguasai ilmu-ilmu dasar Islam, sehingga kemudian sains dan teknologi itu semakin memperkuat keimanan dia. Karena ternyata ketika belajar dunia kedokteran, banyak ayat-ayat kauniyah yang ditunjukkan dalam dunia kedokteran, ketika belajar ilmu alam, banyak ayat-ayat kauniyah ternyata itu juga semakin memperkuat ayat-ayat qauliyah yang disebutkan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka inilah yang saya jelaskan kemarin, pengertian integrasi sains dan teknologi dengan Islam dalam konteks sains modern adalah profesionalisme. Nah, tadi bagaimana kita meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kompetensi tadi itu dalam satu bidang ilmu tertentu yang bersifat duniawi tapi seiring dengan kesadaran ketuhanannya tadi. Jadi ketika dia belajar kompetensi bidang ilmu tertentu, dia tidak melepaskan kesadaran ketuhanan. Namun kesadaran ketuhanan tadi tidak akan muncul tanpa adanya pengetahuan elementer.
Apa pengetahuan elementer dasar itu? Yaitu tentang ilmu-ilmu Islam. Karena itulah kemudian ilmu-ilmu Islam dengan kepribadian Islam ini adalah dua aspek yang saling menopang satu sama lain, kemudian secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi pengembangan sains dan teknologi. Sehingga kepribadian Islam itu nanti tergantung oleh penguasaan dan pemahaman ilmu-ilmu Islam. Jadi dia belajar Islam bukan untuk jadi pintar, untuk jadi ulama, tapi belajar Islam itu juga dalam rangka untuk pemahaman, untuk diamalkan. Kemudian pembiasaan, conditioning seseorang. Nah, kepribadian Islam selain sebagai fondasi bagi pengembangan sains dan teknologi yang bernuansa Islami juga menjadi sumber motivasi untuk mempelajari sains dan teknologi. Jadi inilah gagasan yang saya sampaikan, kalau kita ingin kembali lagi memiliki ilmuwan-ilmuwan yang ilmuwan-ilmuwan yang intelektual. Jadi intelektual itu artinya menguasai kompetensi ilmunya, tetapi dia memiliki kesadaran ketuhanan, kesadaran berislam yang luar biasa. Sehingga inilah nanti akan memunculkan sebagaimana ilmuwan-ilmuwan dulu lagi. Jadi kalau saya gambarkan kompetensi berbasis akidah itu adalah yang utama, yang pertama ini tengah-tengah, tidak boleh lepas yaitu akidah dan nilai-nilai kehidupan. Tentu akidah dan nilai-nilai Islam. Kemudian bagaimana sikap dan konsep diri seorang muslim itu. Nah, setelah itu lingkaran yang luar ini adalah kalau kemudian akidah dan nilai-nilai kehidupan sudah tertancap, kemudian dia seorang muslim itu memiliki sikap dan konsep diri yang unik ya sesuai dengan akidah dan nilai Islamnya, maka ketika dia menguasai pengetahuan dan keterampilan, maka pengetahuan dan keterampilan itu dilandasi dengan kesadaran ketuhanan tadi itu. Sehingga nanti akan memunculkan sebuah pengaruh yang luar biasa. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang dia punya itu justru harusnya semakin memperkuat akidahnya, semakin memperkuat sikap dan konsep dirinya. Maka kemudian akan memunculkan sebuah kinerja profesional ya, kinerja profesional. Di dalam Islam itu disebut dengan profesional itu sebagaimana yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu, maka satu harus kafaah. Apa kafaah itu? Expert, ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, selain kafaah dia harus punya himmah. Himmah itu punya etos kerja yang tinggi. Ya karena dilandasi dengan kesadaran Tuhan tadi itu bahwa bekerja, belajar, menuntut ilmu itu ada dasarnya ruhnya karena ibadah. Kemudian yang ketiga adalah amanah, terpercaya, kredibel. Maka kalau kita bicara profesionalisme dalam Islam itu ada 3 ini yang tidak bisa dilepas. Pertama harus expert. Expert itu apa? Kafaah, ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua adalah dia punya himmah, punya etos kerja yang tinggi. Karena dilandasi oleh kompetensi berbasis akidah tadi. Sehingga dia punya etos kerja yang tinggi karena dorongannya itu ruhiyah. Dorongannya itu kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan, bukan materi saja. Dan yang ketiga adalah amanah. Amanah, terpercaya, kredibel. Nah, 3 inilah yang kemudian orang disebut dengan profesional. Maka profesional dalam Islam itu akhirnya menyangkut ketika orang kerja profesional, maka pasti di dalamnya ada nilai ibadah karena ada etos kerja yang tinggi tadi. Ada ruhiyah tadi. Kemudian ada ekspor, ada keahlian dan yang ketiga adalah amanah. Kalau ini yang terjadi kita akan memunculkan orang-orang yang luar biasa. Inilah teman-teman sekalian sebagai pengantar dari kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang didiskusikan, monggo. Jadi itu, makanya kenapa kemudian Anda saya suruh baca tadi di dalam beberapa buku, nanti Anda bisa mengeksplorasi dan nanti Anda akan bisa menemukan, oh ternyata ada 3 pendekatan paradigma ini. Ya, paradigma yang integratif, integralistik, dan dialogis. Dan seharusnya sebenarnya tidak terjadi perbedaan karena sebenarnya integrasi Islam dan sains itu sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu ya, para ulama-ulama kita terdahulu. Sehingga kemudian memunculkan orang-orang yang luar biasa ya. Monggo silakan kalau ada yang didiskusikan. Nah, saya berharap teman-teman sudah mulai mengeksplorasi. Nah, tadi gagasan yang saya sampaikan itu sebagai upaya untuk mengembalikan kita pada kejayaan Islam. Jadi ada 3 tadi itu. Ya, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah sehingga memunculkan kepribadian Islam,
kemudian penguasaan ilmu-ilmu elementer, ilmu-ilmu Islam ini sebagai pondasi, kemudian yang ketiga adalah spesifikasi tadi itu. Jadi pengembangannya, dia bisa menguasai sains dan teknologi, dia bisa menguasai kelanjutan dari ilmu-ilmu Islam tadi, misalnya kepingin jadi ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis dan sebagainya, kepingin juga ahli kedokteran dan sebagainya, tapi pondasi dua itu sudah dimiliki. Maka otomatis sudah terjadi integrasi ilmu dan sains. Karena pada saat pada saat spesifikasi atau pada saat kemudian pilihan tadi itu, pondasi dua ini sudah dia miliki. Sehingga kemudian dia bisa mengaitkan. Makanya sebenarnya ketika kita belajar sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, harusnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu berbasis kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kita akan menjadi seorang intelektual muslim. Jadi intelektual, bukan in di dalam telek. Sekarang ini banyak in dalam telek gitu ya. Harusnya adalah intelektual muslim yang memiliki kesadaran berbasis akidah tadi itu. Inilah yang kemudian gagasan itu sekarang mulai dikaji lagi untuk membangun kembali peradaban Islam yang begitu luar biasa. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Ini jadi saya kenalkan 3 paradigma, nanti ketika nanti Anda mengeksplorasi makalah Anda, nanti Anda akan bisa mengetahui, oh ini berarti Islamisasi sains menurut Ismail Faruqi ini pendekatannya masuk pendekatan ini. Jadi pendekatannya hanya ada 3 tadi, integratif, integralistik, dan dialogis. Monggo, waktunya tinggal 9 menit untuk sesi yang pertama ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Di unmute saja ya. Sambil nanti di absen seperti biasanya. Silakan. Bukunya sudah nyampe semua ya. Yang pesan, yang lainnya kalau belum pesan segera sehingga bisa kemudian membaca buku karya saya dan menambah pengetahuan semangat untuk belajar. Karena kalau Anda baca buku saya itu kan Anda akan didorong-dorong untuk berkarya, didorong-dorong untuk berprestasi. Ya. Dalam bahasa saya itu buatlah tanda di alam semesta. Apa yang dimaksud buatlah tanda di alam semesta itu? Buatlah prestasi, buatlah karya yang membuat Allah itu layak mencintai dan nolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kedua orang tua kita bangga punya anak seperti kita. Kalau itu terus-menerus kita upayakan, kita memantaskan diri, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak hanya bermanfaat, ya, tetapi orang yang punya kontribusi besar. Orang yang ya tadi itu, dalam bahasa saya buat memiliki tanda di alam semesta. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, sementara prestasi kita, ilmu kita itu masih dikaji oleh banyak orang, maka berarti kita masih hidup, ya, namanya masih hidup. Itulah tanda di alam semesta. Itulah ilmu yang manfaat, ilmu yang akan terus mengalir. Baik, silakan teman-teman sekalian. Saya berharap nanti penelitian-penelitian Anda juga masuk dalam pola-pola integrasi Islam dan sains ini, integrasi Islam dan sains. Nanti kita akan ada beberapa pola integrasi Islam dan sains, selain paradigmanya 3 tadi itu. Sehingga nanti ketika Anda melakukan tesis Anda di sekolah tertentu, oh ini sudah terjadi pola integrasinya. Lah polanya kayak apa integrasi Islam dan sainsnya dalam proses pengajarannya itu gimana? Atau jangan-jangan hari ini masih belum ada, ataupun jangan-jangan sekarang sudah ada orang menamakan Islam sekolah full day school gitu kan, ternyata kurikulumnya masih terpisah. Sehingga kemudian membuat siswa itu yang dipelajari banyak. Jadi dia juga belajar ilmu umum, dia belajar ilmu agama. Tapi belum terjadi integrasi, belum terjadi integratif tadi. Karena memang pendekatannya, paradigmanya ada 3 pendekatan paradigma tadi. Satu adalah pendekatan integratif, dianggap semua ilmu itu satu kotak, sedangkan sumber-sumber ilmu yang ada adalah penunjang saja. Atau paradigma integralistik tadi itu. Memang semua ilmu bersumber dari Tuhan, sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya adalah bagian dari sumber yang besar tadi itu. Tapi kemudian tidak dilebur jadi satu. Tapi kalau yang ketiga adalah paradigma integrasi ilmu dialogis, di mana dia masih mengakui ilmu umum dan ilmu agama, tetapi keberadaan ilmu umum dan ilmu agama itu masih terbuka, saling mengkritisi, dan kemudian ada asumsi untuk saling melengkapi dan bisa didialogkan. Nah, itu ada yang masih menggunakan pendekatan paradigma
logis di kalangan para cendekiawan Muslim yang terjadi hari ini. Baik teman-teman sekalian, ada waktu 6 menit. Ya, silakan kalau ada bertanya. Nanti di sesi kedua saya berharap sudah ada yang sudah siap makalahnya. Nah, kalau sudah siap makalahnya bisa dipresentasikan dan makalahnya bisa segera dikumpulkan. Nah, bagi yang siap dan berani maka sudah pasti saya kasih nilai A, ya A+ sudah. Nah, kalau masuk belum berarti A+ sih lewat. Monggo Kalau silakan. saya Ya. Pak, untuk contoh kurikulumnya gimana Pak? Ya ini ada 3 pendekatan tadi. Nah, makanya ini nanti dilihat di studi-studi tesis Anda di sekolah-sekolah apakah sudah terjadi integrasi. Jadi misalnya kalau sudah terjadi integrasi Islam ya, ilmu dan Islam dan sains, misalnya harusnya ketika menjelaskan tentang matematika, fisika, itu dia tidak langsung kemudian penjelasan matematika atau fisikanya, tapi kemudian bagaimana tokoh-tokoh ahli matematika Islam, fisika agar jadi motivasi. Kemudian bagaimana dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah. Jadi di situ ada integrasi. Jadi ketika belajar agama pun, misalnya PAI, ternyata itu bisa menjadi ruh untuk pengetahuan yang lainnya. Menjadi dasar bagi ternyata memang Al-Qur'an dan As-Sunnah itu maksud saya ada perpaduan gitu. Dan mengintegrasikan ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah. Sehingga kemudian Anda kan saya sarankan juga membaca buku tentang apa itu buku pintar sains dalam Al-Qur'an. Nah, ternyata misalnya ketika hadis berbicara tentang menangis ya, kemudian kita berbicara tentang wabah, lah bagaimana penanganan wabah pandemi semacam ini, ternyata Rasulullah sudah mengajarkan dan itu dipakai WHO. Cuma kita aja yang tampung ya kan, tidak mau lockdown, akhirnya guyonan, akhirnya keterusan sampai sekarang. Akhirnya tidak jelas itu. Bagaimana kemudian penanganan COVID-19 di Indonesia sekarang carut-marut tidak karu-karuan. Negara lain sudah selesai, Korea, Cina sudah selesai, karena ternyata mereka menerapkan apa yang disampaikan oleh hadis Rasul. Dan itu diakui oleh ilmuwan Barat. Jadi lockdown tadi itu adalah sementara itu ditiru berdasarkan dengan hadis Rasul. Dan itu Rasul yang ngajarkan. Nah, sementara kita umat Islam ya ini, ya guyonan aja, tidak pernah serius. Nah, ternyata membuktikan ayat-ayat kauniyah, ya, kemudian ayat-ayat kauliyah itu terbukti kebenarannya oleh ayat-ayat kauniyah. Ketika kita meneliti tentang ilmu kesehatan, ya, ilmu kedokteran, kemudian tentang astronomi, tentang pertanian, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang kemudian itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ilmuwan dulu begitu, ketika dia menemukan, memahami Al-Quran, kemudian tentang tumbuhan, maka dia kemudian mempelajari tentang tumbuhan, sampai kemudian membuat klasifikasi, maka ada taksonominya dan sebagainya. Sehingga tadi saya katakan, kenapa ilmuwan Islam dulu itu benar-benar intelektual tadi itu, karena tadi ada 3 pondasi tadi itu. Jadi kesadaran akan ketakwaannya kepada Allah itu yang membuat dia termotivasi semangat belajar ilmu, termasuk ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu apa tadi, sains dan teknologi. Dan ternyata kebenaran kebenaran sains sekarang ini telah menjadi bukti kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi gitu. Nah, kira-kira apakah sudah terjadi kurikulum di beberapa sekolah? Ini makanya tadi saya sudah sampaikan ada 3 pendekatan tadi, ada yang masih integratif, ada yang sudah integratif, ada yang integralistik, ada yang dialogis. Bahkan ada yang sama-sama tadi, pokoknya dipelajari tapi tidak di-connecting-kan. Tidak ada integrasinya. Namanya saja sekolah Islam terpadu misalnya, Islamic boarding school gitu lah. Sekarang pertanyaan, apakah sudah terjadi integrasi Islam dan sains? Belum. Nah, termasuk sekarang yang dikembangkan misalnya di IAIN, di UIN, ada kedokteran. Apakah sudah terjadi atau jangan-jangan tadi itu masih belum terintegratif? Jadi masih dialogis tadi. Ada 3 pendekatan tadi. Ada yang integratif, ada yang integralistik, dan ada yang dialogis. Tapi saya yakin kalau umat Islam mau memiliki kesadaran lagi, mau bangkit tadi, seperti yang masa kejayaan Islam, insya Allah kemudian kembali Islam akan memimpin peradaban dunia lagi. Nah, itu kembali pada diri kita. Nah, sekarang ini kita kan membebek saja. Ya, itu Mbak siapa? Duratul
Lamiah. Monggo yang lainnya. Masih 1 menit. Nah, nanti kita akan masuk lagi di password dan ID meeting yang sama. Ya, masih sekitar 1 menit. Nah, ini mestinya 9 orang ya. Ada 1 yang belum masuk berarti. Anu Pak, Mbak Nia izin. Izin kemana? Ada acara gitu Pak. Enggak WA saya soalnya. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau kemudian kita mau sungguh-sungguh. Jadi ini memang ide apa ya? Kita ingin kembali umat Islam memiliki apa? Kembali meraih kejayaannya. Nah, dengan cara apa? Salah satunya umat Islam harus sangat getol sekali kembali untuk belajar integrasi Islam dan sains. Bagaimana mengintegrasikan Islam dan sains sehingga kemudian kita tidak ketinggalan. Sementara Barat melakukan itu tapi dia ketinggalan, ruhnya tidak ada, itu bedanya. Sains dalam teknologi yang maju, ruhnya tidak ada, sehingga kemudian peradabannya adalah peradaban yang merusak akhirnya. Dia akan bisa menghalalkan segala cara karena tidak dibimbing oleh kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan. Maka tadi itulah Pak mau tanya ini Pak, berkaitan dengan tugas. Kalau nggak salah di nomor 10 kalau nggak 11 itu kan sains dalam Quran, mukjizat dalam perspektif astronomi.